Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. 249. Baik, kita mulai aja sambil nunggu jamaah yang lainnya yang mungkin masih di perjalanan atau sedang persiapan di rumahnya menuju ke sini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan kepadanya. Semoga dengan rahmat yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Dia miliki, Allah curahkan kepada kita semuanya sehingga duduk kita di majlis ini mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah 2 bulan tidak ketemu dari sejak tanggal 29 Maret ya. Kemudian masuk April, Mei, dan sekarang masuk di Juni. Sudah pertengahan lagi, mau lepas di penghujung Juni. Berarti 2,5 bulan ya. Alhamdulillah. Saya ingatkan kepada diri saya juga jamaah semuanya bahwa kita sekarang masuk di bulan yang sangat disakralkan, disucikan, yaitu bulan haram, Dzul Qaidah atau Dzul Qa'dah, boleh dua-duanya bacanya. Kemudian yang kedua, nggak lama nanti masuk pada Dzul Hijjah. Kemudian masuk di awal hitungan dalam bulan Hijriyah di awal, yaitu Muharram. Baru yang keempatnya terpisah di bulan Rajabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Sudah ketemu ayatnya? Taib, ya. Orang muslim itu hari-hari yang dilaluinya tidak disamakan dengan hari-hari yang akan dilaluinya. Karena dari sekian hari yang ada, di situ ada hari Jumat, hari yang spesial, bukan sekedar hari biasa. Di sana juga ada bulan-bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menetapkan menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu tidak sama kualitasnya, derajatnya. Karena di sana ada Ramadan, ada juga selain Ramadan, yaitu arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan, disucikan. Maka ketika dalam 4 bulan itu para ulama sepakat berdasarkan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis bahwa jika seseorang beramal soleh di 4 bulan haram itu, dia mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu pahala dari amal solehnya itu, yang kedua pahala karena mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah. Sebaliknya juga kalau seseorang itu berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan dua ancaman, dua dosa. Satu dosa dari yang dia lakukan, kemudian yang kedua adalah dosa karena menodai, mengotori bulan yang Allah sucikan, Allah haramkan, ya, Allah muliakan. Maka dari itu Dzulqa'dah ini bagian dari Arba'atun Hurum, ya. Jamaah rahimakumullah, terlebih nanti masuk Dzulhijjah, ya. Bagi yang ibadah haji alhamdulillah, bagi yang tidak harus memperbanyak amal solih. Nanti di sana ada hari ke-9 yaitu saum Arafah, ketika kita tidak wukuf di Arafah. Nah, bagi kita di sini saum Arafah. Tanggal 10-nya juga jangan lupa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, jelas ada wanhar, ya, dan berkurbanlah, ya. Tidak usah membahas tentang PMK, liar, ya, biarkan saja berjalan. Nanti juga wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Segala sesuatu ada hikmahnya, segala sesuatu juga siapapun sehebat apapun membuat makar tidak bisa melebihi makar Allah Subhanahu wa taala. Kalau di manusia katanya corona, tapi kalau di hewan itu katanya PMK, ya. Jangan sampai karena PMK kemudian kita tidak melaksanakan dan mengagungkan, membesarkan amal soleh berupa kurban, ya. Kemudian tidak lama nanti kita masuk pada bulan Muharram. Yang bulan Muharram itu diri kita harus banyak diingatkan untuk mengagungkan, membesarkan nama Allah, mensucikannya, kemudian melakukan amal-amal soleh, ya. Di antaranya adalah adanya saum Asyura. Nabi datang ke Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi dalam keadaan saum di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, saum apa kalian ini? Orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, tanggal 10 Muharram ini yang disebut dengan Asyura adalah hari ketika Nabi kami Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu kan terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Maka Taurat memerintahkan kepada kami untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah karena diselamatkannya Nabiullah Musa dengan cara saum pada tanggal 10 ini. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ana ahakku bi Musa, aku lebih berhak daripada Nabi Musa. Kemudian mengatakan, sumu Asyura, wahai umat Islam, para sahabatku, kaum mukminin, saumlah kalian pada tanggal 10 Muharram Asyura. Wa khaliful yahud, ada kalimat lanjutannya. Wa khaliful yahud, sauman qablahu au ba'dahu yauman. Dan selisihilah oleh kalian orang Yahudi itu dengan menambah satu hari saum sebelumnya, berarti tanggal 9 Muharram, au ba'dahu yauman, atau dengan menyelisihi menambah tanggal 11 Muharramnya, ya. Sehingga Ibnu Qayyim menyimpulkan dari sini ada 3 pilihan. Sebentar lagi akan masuk kan, ya, Muharram. Jangan lupa itu bulan yang dilipat gandakan pahala di situ. Mau 3-3-nya dipilih salah satu di antara 3-nya. Yang pertama 9-10. 9 menyelisih Yahudinya, 10-nya adalah Asyuranya. Atau 10-11. 10 adalah Asyuranya, 11 dalam rangka menyelisihi Yahudinya. Atau yang ketiga 9, 10, 11. 9, 11 menyelisihi Yahudinya, 10-nya adalah Asyuranya. Saya tanya ibu-ibu aja lah, mau pilih yang mana? 9, 10, 10, 11 atau 9, 10, 11? Nah, itu 9, 10 boleh, silahkan. 10, 11 juga boleh, ya. 10 saja bagaimana? Boleh, cuma kurang afdol. Tapi lamun diduitkeun gampang milih nanti. Asyura 10 juta tanggal 10 Muharramnya. Kalau tanggal 9 itu 5 juta tambahannya. Kemudian tanggal 11 adalah 6 juta. Cik lamun diduitkeun mau pilih mana? Ya, 9 10 yang 15 juta atau 10 11 16 juta atau 9 10 11. Jadi berapa itu? 21 juta.
Pak Erwin mau yang mana? Nyabu diartoskeun mah gampil. Oh, nya Ustad lah cenah 9, 10, 11. Nah, baru ngerti. Nah, ini tidak sekedar uang, pahalanya langsung dari Allah ya. Lebih besar dari nominal tadi ya. Jannah dan kenikmatannya. Masya Allah. Semoga Allah pertemukan dengan Dzulhijjah, dipertemukan dengan Muharram pula ya. Itulah penafsiran dari wal fajr walayalin ashr. Nah, nanti akan sampai tafsirannya. Walayalin ashr itu ada 4 penafsiran dalam tafsir para ulama mufassirin. Demi malam yang ke-10. Satu yang dimaksud di situ adalah 10 akhir Ramadan, berarti tanggal malam 21 sampai akhir besok Idul Fitri. Makanya Rasulullah itikaf dan Allah jadikan sumpah malam yang ke-10 walayalin ashr dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ini karena di sana ada Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua adalah walayalin ashr 10 hari awal dari Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Perut lagi kosong yang biasa diisi dengan sekian makanan yang aneh-aneh ya, yang macam-macam selama 11 bulan. Dari Idul Fitri sampai Sa'ban. Nah, masuk tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan itu adaptasinya luar biasa. Perih-perih na itu teh. Apalagi masuk jam 1 habis duhur sampai menjelang asar. Wah, perih. Itu adaptasi 10 hari awal Ramadan. Maka ujiannya juga lebih besar. Kalau sudah 11 ke sana itu sudah enjoy ya, sudah adaptasi gitu. Makanya di awal-awal Ramadan salah satu pendapatnya walayalin ashr itu adalah awal-awal Ramadan karena ujiannya lebih. Yang ketiga walayalin ashr dalam tafsir itu adalah 10 hari awal dari Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tadi karena ada riwayat Ibnu Abbas bahwa amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu jauh lebih Allah cintai dan dilipat gandakan pahalanya dibanding hari-hari yang lain. Yang kedua bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah di situ ada saum tanggal 9 yaitu saum Arafah dan juga pada tanggal 10-nya yaitu fasholli lirabbika wanhar, ada syariat kurban. Nah, Ibnu Rajab itu lebih berpendapat mengambil pendapat yang ketiga ya, bahwa walayalin ashr itu adalah 10 awal dari Dzulhijjah. Baru yang keempat dalam tafsir walayalin ashr adalah 10 awal dari Muharram ya. Karena ada Asyura itu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. 9, 10, 11 pilih di antara 3 tadi pilihan. Taib. Nah, kita harus banyak ingat ya, diingatkan dengan ayat-ayat hadis tentang keutamaan-keutamaan yang terjadi baik kaitannya dengan hari maupun dengan negeri ya. Harus ingat masuk Indonesia berbuat dosa dapat 1 catatan dosa dan 1 ancaman, cuma 1. Tapi kalau sudah masuk ya wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, sudah masuk ke negeri Makkah, baik itu di Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah. Kedua kaki kita nginjakan ke sana, ingat, ini dijadikan sumpah dalam Al-Quran, negeri demi negeri Makkah yang aman. Itu kalau beramal soleh di situ Pak, 2 kali lipat pahalanya. Pahala dari amal soleh itu dan pahala karena mengagungkan tempat yang diagungkan oleh Allah. Kalau tadi bulan yang diagungkan, ini tempat yang diagungkan. Sebaliknya, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, 2 kali lipat juga dosanya. Kalau berbuat dosa dari perbuatan dosa itu dapat ancaman. Yang kedua, dosa karena menodai dan mengotori tempat yang sangat disucikan. Makanya disebut itu Makkah sebagai haram. Bahkan Makkah itu dari istilah Bakkah ya, Bakkah. Orang masuk sana harus banyak nangis, dari baka yabki, menangis ya. Baka yabki, banyak menangis, harus mengingat dosanya ya. Taib, semoga yang hadir di sini bisa umroh bersama. Ya, taib, barakallah. Kayaknya indah ya kalau kajian di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram gitu ya.
Masya Allah. Di sini saya sudah merasa ada hikmah ya, rahmat yang terjadi dalam majlis ini. Apalagi kalau ada kajian di sana, insya Allah. Taib. Nah, ini sekedar mengingatkan saya juga jamaah agar bukan berarti di luar arba'atun hurum 4 bulan itu boleh berbuat dosa, tidak ya. Cuma kalau berbuat dosa di arba'atun hurum di 4 bulan yang disebutkan tadi itu jauh lebih besar dosanya ya dibandingkan bulan-bulan biasa. Taib. Kita masuk sekarang pada pembahasan tafsir. Pembahasan tafsir masuk pada ayat ke-10 dari surat Asy-Syams. Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Karena kita baru kemarin tanggal 29 Maret terakhir tuh ya. Itu di ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha, 10-nya wa qad khaba man dassaha. Sama kan? Kalimatnya dalam ayat itu dengan Quran Ibu dan Bapak. Taib. Sekarang masuk pada ayat yang ke-11-nya. Mari kita buka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat, benar-benar telah berdusta. Kadzabat, mendustakan. Kalau tidak ada tasdidnya, kadzabat itu dusta. Tapi kalau kadzabat ada tasdidnya atau syiddah pada huruf dza, kadzabat, sungguh telah berdusta. Siapa? Samudu, kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaum Nabi Saleh. Bitawaha, karena mereka melampaui batas. Tidak sekedar dosa, tapi melakukan kedoliman yang sangat besar. Apa kedolimannya, dosanya, sampai dikatakan melampaui batas? Idzim ba'atha ashqoha, yaitu ketika ada seseorang yang paling celaka, paling besar dosanya dari kaum Samud itu, mereka bangkit ya di tengah-tengah kaumnya, lancang ya. Faqala, kemudian berkatalah, lahum, kepada kaum Samud, siapa? Rasulullahi, utusan Allah. Berarti Nabi siapa? Nabi Saleh ya. Apa kata Nabi Saleh? Naqatallahi wa suqyaha. Hei kaumku ya. Wahai kaumku, kaum Samud, tinggalkanlah oleh kalian unta betina Allah, unta betina milik Allah, tinggalkan oleh kalian, karena ini merupakan bagian dari ujian kalian. Wasuqyaha, dan tinggalkanlah, biarkan dia minum ya, biarkan dia minum. Nanti ada penafsirannya. Fakadzabu, kemudian mereka mayoritas mendustakan, tidak mengindahkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Ya, fakadzabu, kemudian mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Hu ini kata ganti orang ketiga tunggal, kembali kepada Nabi Saleh. Fakadzabu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaru, kemudian mereka ya, bukti mendustakannya itu mereka menyembelih. Ini kata ganti orang ketiga tunggal tapi muannats ya. Berarti yang ada tak marbutohnya di situ adalah naqatallah ya. Kembali kepada naqatallah. Fa'aqaru, kemudian tidak lama, di situ pakai fa bukan thumma. Kalau thumma itu urutannya mereka mendustakan, kemudian sebulan, 2 bulan atau sekian tahun baru mereka aqaruha gitu. Kalau pakai thumma baru mereka menyembelihnya. Kalau ini fa itu litartib buat tarohi. Jadi ketika mendustakan rasulnya ya, suruh jangan disembelih dan biarkanlah, kemudian onta betina dengan tempat minumnya biarkan saja. Ini malah tidak mengindahkannya ya. Kemudian fa'aqaruha, fa itu langsung seketika gitu ya. Begitu cepat mereka menghinakan, mendustakan nabinya. Gitu, antara fa dan thumma, padahal artinya sama. Thumma juga kemudian, fa juga artinya kemudian. Cuma yang membedakan adalah waktunya ya. Seperti orang
akala Ahmadu fasabi'a, ya. Ahmad makan, kemudian seketika itu juga dia kenyang. Tapi kalau ada summa, ini ada masalah si Ahmad, ya. Akala telah makan Ahmadu Ahmad, ar-ruzza misalkan, nasi. Summa syabi'a, kemudian berapa hari kemudian baru kenyang. Jadi lapar wae jelema teh gitunya, beda. Padahal artinya sama-sama kemudian. Fa kemudian, summa kemudian. Ini hebatnya Al-Qur'an, ya. Ini bahasa Al-Qur'an ini indah. Taib. Fadamdama alaihim, ya. Fadamdama kemudian membinasakan alaihim atas mereka. Nah, karena kedustaannya, kemudian suruh membiarkan untanya yang itu milik Allah, ya, malah mereka menyembelihnya. Ya. Akhirnya fadamdama, kemudian seketika pula membinasakan alaihim diri mereka. Siapa yang membinasakan? Rabbuhum, baru fa'ilnya diakhirkan. Ya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Allah membinasakan mereka. Itu Allah tidak pernah punya sifat zalim. Pasti ada sebab. Ya. Apa sebabnya? Bidzambihim. Maka di situ ba-nya adalah ba sababiyah. Ya. Ba yang menunjukkan ada sebab. Tidak begitu saja Allah menghancurkan, membinasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh. Tapi ada alasannya. Apa sebabnya? Nah di situ pakai ba. Ba sababiyah itu kalau diebrehkan, you understand, diebrehkan, itu bisa babi dzambihim, begitu. Disebabkan dosa mereka. Nah, dosanya apa? Tadi mendustakan ketetapan atau kebijakan wahyu dari Rasulnya Nabi Soleh. Fasawwaha, kemudian seketika pula Allah subhanahu wa ta'ala sawwa, meratakan, ya. Meratakan apa? Meratakan kaum Nabi Saleh, ya, karena mereka telah mendustakannya, berbuat dosa. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah. Wala yakhafu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki rasa takut uqbaha, terhadap akibatnya, ya. Allah tidak pernah butuhkan dengan manusia, Allah tidak butuh dengan hambanya, gitu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna. Kalau mau mukmin, ya silakan mukmin. Allah berikan ridho dan surganya. Tapi kalau mau kafir, ya silakan kafir. Karena Allah tidak butuh manusia, ya. Tidak butuh kita, ya. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun rekayasa manusia, baik itu kedustaannya atau menyimpang dari ketetapan Allah, Allah tidak butuh dengan apa yang dilakukan oleh mereka, ya, tidak. Tapi kita butuh kepada Allah, karena Allah yang punya surga, Allah juga yang punya neraka, ya. Taib. Jamaah rahimakumullah. Mari kita bacakan tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, pada ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Yukhbiru ta'ala. Jadi ayat 11 sampai 15 ini menjelaskan tentang takdzibus samuda wa ihlakihim, yaitu kedustaannya kaum Samud dan kehancurannya mereka. Yukhbiru ta'ala, Allah yang Maha Tinggi mengkhabarkan apa? An samuda, tentang kaum Samud, annahum, sungguh mereka, kadzabu, telah mendustakan rasulahum, rasulnya mereka, yaitu Nabi Saleh. Apa penyebabnya? Kata Ibnu Katsir, bisababi ma kanu alaihi minat tughyani wal baghi, ya. Disebabkan mereka keadaannya memiliki sikap yang tughyan. Tughyan itu dari togo, melampaui batas, ya. Kemudian wal bagh, ya, dan mereka berbuat hal yang kotor, bagh, ya. Jamaah rahimakumullah, kalau ini lingkaran, ya, ini lingkaran misalkan. Ini lingkaran aturan. Nah, kalau sudah melewati batas ini disebut dengan tughyan. Nah, seorang yang menyatakan amantu
bi rasulillahi atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita ya, mereka misalkan orang-orang kaum Tsamud jika sudah menyatakan kami beriman kepada Rasul kami Nabi Soleh, itu ketika mengucapkan itu berlakulah seluruh apa yang menjadi ketetapan nabinya. Karena apa yang diucapkan oleh nabinya, statement yang disampaikan oleh nabinya adalah bagian dari wahyu. Nah, kalau dia mengimaninya kemudian melaksanakan apa yang disampaikannya, maka disitulah dikatakan orang ini mukminan haqqo. Dia beriman dengan sebenar-benar iman kepada nabinya. Tapi kalau dia mengucapkan aku beriman kepada Rasulku atau Rasul Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi, tapi sabdanya tidak dia laksanakan, itu sama dengan halnya ini fakadzabuhu. Kalau Nabi Soleh mengatakan di sini, kata Nabi Soleh, ini onta betina milik Allah dengan tempat minumnya, biarkan saja, jangan diganggu. Ini tidak hanya sekedar diganggu, diambil kemudian mereka menyembelihnya dalam waktu seketika ya. Jadi begitu cepat mendustakan Rasulnya, kemudian begitu cepat melanggar ketetapan Rasulnya, dan itu bagian dari maksiat yang besar ya, maksiat yang besar. Mungkin saya pernah bercerita kalau tidak salah di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika kan terjadi, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, nggak puas ya. Akhirnya datang kepada ya Abu Bakar As-Siddiq, dijawab karena gurunya Nabi ya, jawabannya murid tidak jauh dari gurunya. Nggak puas juga, datang kepada Umar bin Khattab, mantan preman ya, mantan jeger. Orang yang sangat ditakuti ketika itu kan dua orang, salah satunya adalah Umar bin Khattab, kemudian yang kedua adalah Abu Jahal ya, masa jahiliyahnya. Kata Umar ketika mendengar kamu sudah bertanya kepada siapa? Aku sudah bertanya kepada Rasulullah, masalah ini sudah saya tanyakan kepada Abu Bakar, dan sekarang saya nggak puas tanya kepada kamu. Mengeluarkan pedang kemudian membacakan surat An-Nisa ya, coba kita buka ayatnya. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat An-Nisa ayat 65. 65 ya. Satu-satunya ayat ini masalah prinsip, masalahnya ya, masalah akidah, masalah prinsip, masalah keimanan. Satu-satunya ayat di surat An-Nisa ayat 65 ini Allah bersumpah dengan dirinya. Biasanya bersumpah dengan makhluk-makhluknya, termasuk di awal surat Asy-Syams yang sedang kita kaji kan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari, itu semuanya adalah makhluk-makhluknya. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah tidak dengan makhluknya, tapi bersumpah dengan dirinya. Kenapa? Mau menyampaikan persoalan yang paling mendasar, tuntutan iman kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah. Apa itu? Nah, setelah itu la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak dikatakan beriman, berarti kafir. Ini masalah mendasar. Tidak dikatakan beriman, berarti kafir, ya. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan dirimu Muhammad sebagai penetap hukum, ya. Fima syajara bainahum, terhadap perkara apa saja yang dihadapi oleh mereka di antara mereka, ya. Yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, kemudian setelah ditetapkan keputusan oleh Nabi, seperti ini jawabannya, hukumnya seperti ini, ya. Kemudian tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa keberatan mimma qadaita, terhadap perkara yang sudah kamu putuskan wahai Muhammad, kata Allah. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, pasrah bongkoan kata orang Jawa, ya. Makanya Umar sampai mengeluarkan pedangnya, ya. Lamun dibahasakan ku preman orang Soreang,
Aisyah teh teu ngarti keneh jawaban teh. hayang kumaha maneh teh ya. Dengan bahasa lisan nggak bisa ya harus dengan bahasa tangan gitulah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena Umar ingin mengajarkan orang yang tidak puas dengan keputusan Nabi itu bisa menjadi kafir ya. Padahal keputusan yang terbaik adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Ingat kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dulu kan pernah kita kisahkan pendek, hitam, usia 35 tahun, belum punya pasangan hidup ya. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, sudah menikah belum? Belum katanya. Ya sudah. Dikasih rekomendasi dari Nabi ya. Kemudian suruh berangkat kepada seorang perempuan ya, yang namanya Zulfah Al-Ansariyah. Seorang wanita orang Madinah dari kalangan Ansor yang terhormat. Jangkung lenyang, koneng omyang, irungna jiga bangkong nagog, bibirna siga piring lodor. Gelis gitu ya, gelis luar biasa. So, kalau nggak percaya umroh bapak sana, banyak orang-orang cantik di sana ya. Itu ketika dia membawa surat dari Nabi ya. Siapa nama sahabatnya masih ingat? Dia ini siapa ya? Saya juga silap nama sahabatnya ini. Dia bawa surat itu dari Nabi dan orang-orang sekitar sudah tahu kalau dia ini Zahid ya, Zahid namanya. Zahid radhiyallahu an ya. Terkenal ya seperti itulah. Enggak umum, orang Arab kan biasanya tinggi, besar, kasep gitu ya. Ini pendek, hitam gitu ya. Banyak ditolak berapa kali perempuan nggak mau gitu ya. Dan itu sudah fitrah, yang disalahkan kalau ada perempuan didatangi seorang calon suaminya, kemudian casingnya begitu gitu ya. Nah, ditolak itu fitrah, jangan disalahkan ya. Tapi karena ada Nabi, nah itu enaknya sahabat hidup bersama Nabi, dapat lisensi gitu dari Nabi. Bawa surat, kemudian dihadapilah, dan ini sunnah ya, biar tidak terkena fitnah. Keluar itu adalah bapaknya sebagai walinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Zahid katanya. Ya, kata bapaknya Zulfa. Ya, iya katanya. Ada apa? Saya menyampaikan sesuatu katanya. Tapi Zulfa harus dengar di balik satir, di balik hijab. Ya, dengarkan ibunya. Kemudian si Zulfa juga dengar di situ. Akhirnya sampaikan. Ya, orang Arab Pak. Ya, jangan kaget. Enggak seperti orang Sunda umumnya. Mau menyampaikan masalah rasa cintanya ya, itu kamana heula bicaranya, kumana jauh ya, baru ke intinya. Enggak, orang Arab. Saya ke sini mau meminang Zulfa, langsung orang sana. Ya, akhirnya kata bapaknya, saya sebagai walinya nggak bisa memutuskan, nanti saya tanya dulu ke jenisnya gitu ya. Akhirnya bapaknya masuklah di balik hijab itu. Nak, kamu dengar apa yang disampaikan Zahid? Iya, tapi saya nggak mau sama Zahid pendek. Orang sana begitu juga, nggak kurang jangkung, nggak begitu ya. Kalau orang Sunda kan bilang pendek bisa sakit hati, akhirnya kurang jangkung. Enggak, di sana langsung saya nggak suka pendek, kemudian hitam ya, saya nggak suka, saya tolak lamarannya. Itu apa adanya orang sana. Kemudian disampaikan oleh bapaknya. Zulfa nggak mau karena antum pendek ya gitu, sampaikan ya. Setelah itu nggak sakit hati, orang Arab biasa, baru mengeluarkan jimat tadi. Ini ada surat dari Nabi. Ada surat dari Nabi ini gitu ya. Akhirnya Zulfah tanya, Bi katanya, ayah kok ada bawa-bawa Nabi, itu ada apa? Ya, ini ada surat yang dibawa oleh Zahid. Ini surat dari Nabi. Isinya apa? Ya, dibaca oleh Zulfah bahwa surat itu ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Rasul memilihkan untuk si Zulfah, jadi ngasih lisensi kalau Zahid ini orang soleh gitu. Jadi akhirnya sekak seter kan. Akhirnya apa? Kata bapaknya, gimana katanya Zulfah? Saya terima pinangannya. Coba ya, Masya Allah. Kalau nggak diterima kan kufur. Kufur kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanyakan oleh bapaknya, kenapa kamu terima? Tadi tolak, sekarang setelah baca surat Nabi kamu terima ya. Akhirnya bacakan surat Al-Ahzab ayat 36 gitu.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak pantas seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan kemudian memilih pilihan yang lain. Harus mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, akhirnya menang tuh Kak Seter si Zahid kan radhiyallahu an. Nah, diterima kan sumringah. Akhirnya beliau pulang. Kemudian Nabi bertanya, Zahid gimana berhasil? Alhamdulillah Rasulullah katanya. Saya diterima pinangan saya. Karena sebenarnya catatan lisensi dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan luar biasa ya. Sehingga menjadi tarbiyah bagi para perempuan, terutama dalam kisah ini Zulfa ya, bahwa kalau ketetapan Nabi itu adalah pilihan Nabi itu adalah pilihan yang terbaik ya. Nggak mungkin orang baik memilihkan yang buruk baginya, pasti pilihannya juga baik ya. Sehingga betul dalam kisahnya kan, akhirnya Nabi bertanya gimana Zahid. Zahid kan orang nggak punya, fukoro, bukan masakin lagi. Kalau masakin di sini fukoro lebih parah. Kamu gimana, sudah punya uang untuk menikah? Belum punya Nabi. Ya, belum punya uang, bikin lagi lisensi Nabi. Ya, yang intinya suruh ngasih sodakoh, bantuan ya kepada Zahid karena besok mau menikah. Ya. Ini kasihkan kepada sahabat-sahabat yang kaya. Temui Abu Bakar, Golosor, ya, ATM-nya gendut kan, keluarkan. Ya. Datang ke Utsman, kasih. Ke Abdurrahman bin Auf, kasih. Ya. Udah kumpul. Nah. Terus esok harinya ternyata para sahabat pada kumpul di Masjid Nabawi. Ya. Ada apa? Bawa pedang, bawa kudanya dan yang lain, kuda perangnya. Kamu tidak tahu katanya, Madinah ini sedang genting ya. Akhirnya beliau balik lagi kepada Nabi Zahid ini. Wahai Rasulullah, masa aku ketinggalan untuk berjihad katanya. Para sahabat mau berribat. Ribat itu berdasarkan surat Ali Imran ayat yang terakhir 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Berjaga-jaga, defensif. Kan perang itu ada istilah ofensif, hujum, menyerang, ada defensif, difai, menahan serangan ya. Berjaga-jaga di perbatasan Madinah karena Madinah ini emergensi ya, sedang dalam keadaan genting gitu. Akhirnya mereka pada kumpul, kemudian sahabat mau pada berangkat di perbatasan Madinah supaya musuh tidak masuk dan menyerang kaum muslimin di Madinah. Badai Kapasar tadinya Zahid ini belanja untuk pernikahannya besok hari. Akhirnya dengar begitu, beliau datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini ingin menikah kan, besok ini udah dapat uang untuk walimah saya katanya, pesta saya. Tapi para sahabat mau berjihad katanya di perbatasan Madinah. Bolehkah ini wahai Rasulullah saya belikan untuk untuk pedang, untuk kuda, saya belum punya kuda perang, boleh enggak? Kata Nabi, boleh. Akhirnya dia beli kudanya, beli peralatan perangnya. Dalam singkat riwayat, berangkatlah beliau ke medan jihad ya. Dan Allah berikan anugerah yang sangat besar. Beliau meninggal di medan jihad ya. Di medan jihad, meninggal di medan jihad. Disitulah Allah berikan kesyahidan kepadanya. Dalam riwayatnya itu, ketika dikumpulkan ketika dikumpulkan mayat orang-orang muslim, para sahabat ya, Rasul biasanya kuat itu ya, lihat wajahnya sahabat yang mati syahid yang penuh dengan darah ya. Kemudian waktu itu dalam riwayat Nabi itu nggak kuat ya, begini lagi sampai berapa kali begini lagi gitu ya, begini. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau nggak biasanya gitu ya, seperti malu-malu gitu ya, nggak kuat melihat wajahnya Zahid itu ya. Karena orang yang mati syahid itu kan ada 6 ya keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya rihul misk ya. Darahnya yang tertumpah itu wanginya sewangi kesturi. Kemudian min awwali qatrati min damihi yughfaru kullu dzanbih ya. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tetesan darah yang pertama kali menetes. Siapa yang tidak mau ya, iri kan? Kemudian dilepaskan dari fazaul akbar, huru-hara nanti pada terjadinya hari kiamat mereka tidak akan pernah merasakan hal itu. Kemudian nanti akan diberikan tajun minadz zahab ya, diberikan mahkota dari permata yakut.
dan pada hari kiamat nanti. Kemudian bisa memberikan syafaat sampai 70 ahli keluarganya. Bapaknya mau masuk neraka, anaknya mati syahid. Kemudian kata Allah, aku izinkan karena kesahidanmu, syafaatmu sampai kepada bapakmu. Tidak jadi masuk neraka, diangkat kemudian baru masukkan surga. Itu untuk 70 ahli keluarganya. Nah yang terakhir ini adalah orang yang mati syahid akan disambut oleh 72 bidadari. Nah disitulah Rasul menjawab ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau wahai Rasulullah tidak biasanya gitu ya, seperti malu-malu. Apa kata Nabi? Aku malu karena jasadnya Zahid disambut oleh 2 bidadari. Ya, jadi bidadari dari jannah Allah izinkan, kemudian datang menyambut dan membawa ruhnya Zahid. Ya. Kemudian Nabi ketika itu malu gitu ya melihat keadaan itu. Masya Allah. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada calon istrinya, kan belum menikah kan dengan Zulfa itu. Zulfa sudah siap-siap, akhirnya disampaikan oleh kurir Rasulullah sampai ke sana, ada informasi yang menggembirakan ya, menggembirakan pasti kan ya, meskipun tidak jadi nikah gitu, bahwa Zahid syahid ya di medan jihad. Apa kata Zulfa, sama-sama wanita solihah, kata Zulfa, aku akan menyusul dia dan aku ingin bertemu dia di dalam jannah. Jadi ingin walimahnya nanti di dalam jannah. Masya Allah kan. Taib. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu salah secuil kisah yang pernah terjadi dalam kehidupan para sahabat. Dan itu pun termasuk sahabat yang junior. Artinya tidak terlalu familiar kan Zahid itu. Tapi sikapnya Zahid, Zulfa itu benar-benar ayat-ayat yang kita kaji menghiasi dalam kehidupan mereka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jangan pernah kita kufur, ingkar terhadap apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya ataupun sunnahnya. Ini pelajaran sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menghancurkan, membinasakan kaum Tsamud karena mereka telah bermaksiat kepada nabinya, yaitu Nabi Soleh. Suruh membiarkan onta betina milik Allah dengan minumannya, kemudian malah mereka menyembelihnya. Akhirnya Allah membinasakan mereka. Nah, siapa seseorang yang dikatakan di sini ada kalimat tadi, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha idzim ba'atsa ashqaha. Ada orang tiba-tiba berdiri, orang yang paling jahat, paling buruk, paling besar kedolimannya di sini. Siapa mereka? Siapa dia ini? Nah, saya lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Idzim ba'atsa ashqaha ay ashqal qabilah wa huwa Qadar ibn Salif, ya, namanya Qadar ibn Salif. Ini orang yang paling jahat ya, paling jahat yang mengompori, memobilisasi kaum Tsamud untuk mendustakan Nabi Soleh ya. Akhirun naqah, inilah orangnya. Qadar bin Salif ini yang menyembelih unta betina milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dia ini termasuk wa kana hadzal rajulu azizan fihim syarifan fi qaumihi nasiban raisan muta'an. Si Qadar bin Salif ini termasuk orang yang besar pengaruhnya, terhormat di kalangan kaumnya ya, karena punya kedudukan. Bahkan dia ini sebagai tokoh ya, tokoh sentralnya di kalangan kaum Nabi Soleh ya, di kalangan kaum Tsamud ya. Kama rawa al-Imam Ahmad, kan biasanya begini Pak, selalu Allah ciptakan gitu ya, dan Allah munculkan setiap kaum pasti ada kastanya. Makanya pernah dengar ada darah biru, darah merah gitu ya. Nah, ini kaum Kraton gitu ya. Nah, itu suka ada satu kampung pasti ada yang ditokohkan ya, dijadikan inohongnya. Dan selalu ada dua ya. Karena ada kebenaran, ada kebatilan.
Ada pengusung kebenaran, ada pengusung kebatilan, ada pemimpin yang membawa bendera kebenaran, ada pemimpin yang membawa bendera kebatilan. Itu selalu ada. Makanya nggak usah risau, masuk satu tempat pasti ada orang baiknya. Ya, meskipun di tengah-tengah lumpur yang sangat bau selalu ada mutiaranya. Ya, itu selalu ada. Meskipun dalam terminologi Al-Qur'an wa katsirum minhum fasikun. Ingat ya, jumlah buruk itu jumlah terbanyak. Kebanyakan di antara manusia itu fasik. Pasti jumlah mayoritas itu nggak baik. Tapi wa qalilum min ibadiyas syakur. Mutiara-mutiara yang mahal itu pasti jumlahnya sedikit. Ya, orang yang komitmen militan terhadap perjuangan agamanya itu pasti sedikit. Ya. Nah, sebagaimana di sini kita lanjutkan. Riwayat Imam Ahmad. An Abdullah ibni Zam'ah, dari Abdullah ibnu Zam'ah qala berkata, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi itu di tengah-tengah khutbahnya, fadzakaron naqah, kemudian Nabi di tengah-tengah khutbahnya menyebutkan tentang unta betina milik kaum Tsamud. Wa dzakarul ladzi aqaraha, kemudian Nabi juga menyebutkan di tengah-tengah khutbahnya tentang seseorang yang menyembelih unta betina dari kaum Tsamud itu. Idzim ba'atha ashqaha, kemudian Nabi membacakan idzim ba'atha ashqaha. Ya, maksudnya adalah siapa tadi? Qadar bin Salif, ya, Qadar bin Salif. Kata Nabi melanjutkan hadis tadi riwayat Imam Ahmad, in ba'atha laha rajulun. Ya. Kata Nabi yang dimaksud idzim ba'atha ashqaha adalah ada seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kaumnya, ya. Azizun mani'un fi rahtihi, ya. Mithlu Abi Zam'ah, ya. Jadi laki-laki ini orang yang sangat terhormat, orang yang punya pengaruh di tengah-tengah kaumnya, tokoh lah, ya. Mithlu Abi Zam'ah, seperti Abi Zam'ah, ya. Abi Zam'ah itu kan termasuk tokoh di sebuah kabilah di tanah Arab, ya. Cuma Abu Zam'ah adalah tokoh yang baik di tengah-tengah kaumnya, ya, terkenal, terhormat gitu ya, berehan dan sebagainya. Nah, kalau ini kaum Tsamud, dialah yang menyembelih ontanya, betina onta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqala lahum Rasulullah, berkatalah utusan Allah kepada mereka kaumnya. Yang dimaksud adalah Nabi Saleh. Naqatallah. Nah, ini pelajaran besar. Kata Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Tsamud, ihdaru, maksud naqatallah. Ihdaru naqatallah antamassuha bisu'in wasukyaha. Jauhilah oleh kalian, biarkanlah onta betina milik Allah ini, ya. Jangan pernah kalian menyentuhnya dengan kasar, kata Nabi Saleh. La ta'tadu 'alaiha fi suqyaha. Nah, kemudian di situ ada kalimat naqatallahi wasukyaha, maksudnya ya, kalau kepada ontanya, biarkan onta Allah ini jangan kamu sentuh dengan kasar, ya. Kemudian wasukyaha, dan minumannya di situ maksudnya jangan kamu kasih minum onta betina Allah ini dengan berlebihan, ya. Ada takarannya. Seperti kalau di dunia kuda, Pak, ya, sedikit dibuka, ini ilmu dari Allah juga kan, riwayatnya sampai Nabi Ismail, karena Nabi Ismail ini orang yang pertama kali Allah titipkan ilmu dalam menguasai dunia perkudaan, baik itu groom, ngurus kuda, atau melatih kuda, kan passwordnya sama sedunia, seperti itu cara nunggang kuda itu, ya. Kalau maju, belok kanan, belok kiri, berhenti itu sama, ya. Dan saya baru kemarin merasakan ini kuda Arab itu, Masya Allah, ya. Saya coba cuma 3 kali putaran, karena waktu itu 47 derajat cuacanya, ya, jadi luar biasa panasnya. Itu arenanya sekitar 5 hektar, jadi 5 kali putaran kan berarti 15 hektar. 3 kali putaran 15 hektar. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara kuda, habis dipakai kuda berkeringat, kalau dia belum kencing nggak boleh dikasih air. Ya, kalau dikasih air belum kencing, habis dipakai
wah dia kasihan. Nah, niatnya kasihan tapi nggak pakai ilmu, jadi musibah. Belum kencing udah dikasih minum, banyak minum, itu akan terkena kolik. Ya, kolik itu angin duduk lah kalau di orang itu ya, angin duduk. Jadi itu paling rentan penyakit di kuda, susah itu disembuhkannya. Ya, kecuali udah itu mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, meskipun ada caranya, kalau kolik itu pinginnya istirahat karena keluar enggak gitu anginnya di dalam tubuhnya, itu bisa bengkak-bengkak, biasanya banyak tidak tertangani dan mati. Nah, makanya disitulah jangan karena karunia tapi nggak pakai ilmu malah menjadi musibah gitu. Nah, ini kata Nabi Soleh, biarkan unta betina milik Allah itu biarkan saja, jangan kamu sentuh dengan sentuhan yang kasar. Ini malah disembelih, bukan sekedar disentuh, disembelih nih ya. Bagaimana Allah tidak marah? Makanya kalimatnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah hancurkan karena dosa mereka, kemudian Allah ratakan. Marah luar biasa Allah. Kenapa? Ini persoalan prinsip. Taat kepada seorang nabi itu adalah persoalan prinsip. Makanya dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah, prinsip keduanya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, selalu saja dalam Al-Quran itu ada kalimat ati'ullaha, pasti setelah itu ati'ur Rasul. Jadi orang menyatakan saya taat kepada Allah, tapi dia mendustakan sabda Nabi, itu bohong taatnya kepada Allah. Karena kalimat kedua ini korinah, pengikat ya, pengikat kalimat yang pertama. Nah, makanya Allah sampai marah di sini dan menghancurkan kemudian meratakan mereka ya. Padahal kalau lihat kan sepele itu, suruh jangan menyentuhnya, ini malah menyembelihnya, dan itu persoalan cuma unta betina. Persoalannya bukan unta betinanya, tapi mendustakan Rasulnya, itu yang jadi masalah ya. Makanya termasuk sepele kalau bapak ibu ya, kata Nabi kan, laula an asyukko ala, misalkan ini siwak, ini contoh yang nggak ada siwaknya. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku ya, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mau menghadapi sholat 5 waktu yang wajib. Itu kan statusnya sunnah. Nah, kemudian bahwa siwak asli siwak ya. Kalau ke Arab kan biasanya kita bisa beli siwak murah itu ya, untuk membersihkan gigi ini ya. Itu kan sunnah kalau kita pakai siwak setiap kita mau sholat, bukan wajib. Kemudian kita bilang lah, daya nama geus aya pasta gigi teu kudu siwak-siwakan, tinggalin zaman nu kitu mah misalkan. Nah, orang ini telah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kufur ya. Padahal dalam persoalan sunnahnya, bukan masalah pakai dan tidak pakainya siwak ya, tapi persoalannya adalah mendustakan sabda nabinya. Itu yang jadi persoalan. Padahal kalau dia mengatakannya dengan bahasa yang lain, ya siwak bagus karena itu sunnah Nabi. Tapi kalau mau pakai pasta gigi sekarang nggak apa-apa tanpa siwak juga, nggak masalah. Tapi ini nanaonan pakai siwak tinggalin zaman gitu, nggak usah pakai pasta gigi, lain ceritanya. Nah, itu karena ada nilai ihtikor ya, merendahkan sabda Nabi, itu yang jadi masalah ya. Makanya hati-hati ya. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti orang juga naon kana kuda lah, yang nama geus aya kuda besi, karena besi teu zaman kuda mah gitu. Meskipun Nabi mengatakan teu zaman itu bisa merendahkan sabda nabinya. Pada kata Nabi, "Allimu auladakum as-sibaha warimaya warukubal khail." Ya. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk memanah, berenang dan berkuda. Bahkan Nabi katakan, siapa yang melatih kuda, mengurusi kuda, kemudian ngasih makannya, tukang cari rumputnya, itu ada catatan besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kalau mengatakan lah tuh kuda naon kuda lah, saya namakan mobil motor ya. Nah, itu bukan masalah tidak pakai kudanya nggak apa-apa, terus pakai motor nggak apa-apa, tapi persoalannya merendahkan sabda nabinya, itu yang jadi masalah. Allah bisa marah ya.
Kita lanjutkan. Wala yakhafu fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Kemudian Allah menghancurkan mereka, tidak sekedar menghancurkan, bidzambihim. Allah marah dan menghancurkan mereka karena perbuatan dosa mereka. Makanya kalau ada kejadian, jangan ke orang lain, secara pribadi ya. Ini tadabbur ayatnya gitu ya. Kenapa saya sakit ini? Kenapa saya kena musibah ini? Ya, itu segera berpikir. Pasti ini perbuatan dosa yang saya lakukan. Ya, pasti perbuatan dosa yang saya lakukan. Kemudian Allah memberikan peringatan kepadaku. Dan ada hikmah di balik itu karena Allah ingin melebur ya perbuatan dosa yang pernah kita lakukan yang kadang kita lupa gitu ya. Kemudian Allah berikan sakit ya, berikan musibah apapun bentuknya. Kemudian fasawwaha ya. Kemudian Allah ratakan ya mereka ini. Setelah dihancurkan kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya. Wala yakhafu uqbaha ya. Yakni kata Ibnu Abbas, la yakhafullahu min ahadi tab'atin ya. Allah itu tidak pernah takut kepada seorang pun di antara pengikutnya mereka dari kaum Tsamud ya, termasuk kepada pembesar kaumnya yang membangkang kepada Nabi Soleh ya. Jadi sebesar apapun kekuatannya, kedudukannya, bahkan senjatanya yang lengkap, Allah tidak takut ya. Karena Allah itu Al-Qawi, maha kuat. Allah itu Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Aziz ya. Allah maha kuasa, maha perkasa, Allah maha kuat ya. Tidak bisa ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah ya. Diingat ada ayat di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak keliru. Ini sudah jam berapa ya? Sebentar. Oh, jam 9:17. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 249 kalau tidak keliru, coba kita lihat dulu ya. Ya. 249. Itu kan masalah sepele juga sama gitu ya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ya. Kata Talut, pemimpin Islam, raja ya, menyampaikan kepada 4.000 pasukannya dalam sebagian riwayat. 4.000 pasukannya. Kalian ini akan menghadapi kaum Jalut yang kafir, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan menguji kalian binahar dengan sebuah sungai ya, walungan. Faman sariba minhu. Nah, ini statementnya seorang raja yang soleh ya, yang mendapatkan amanat menjadi pemimpin bagi mereka. Siapa saja di antara kalian yang meminumnya dari sungai yang indah itu, falaisa minni, dia tidak termasuk dari pasukanku. Nah, aturannya begitu. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, sedangkan di antara pasukanku yang tidak meminumnya, artinya taat kepada Talut, maka dia termasuk dari golonganku, dari pasukanku. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali kalau hanya seteguk air saja boleh. Ya, gitu, tidak berlebihan, hanya menghilangkan haus saja. Dan saya kasih tahu Pak, ya Bu, kalau kita olahraga ya, atau kita jalan jauh, jangan banyak minum. Memang ini hikmahnya begitu. Di sini juga dikatakan demikian, ada hikmahnya. Kalau banyak minum malah lemas badan ini. Tapi kumur-kumur saja, kemudian buang. Itu pasti ada beberapa tetes yang masuk, itulah yang menjadi energi. Saya kemarin waktu umroh itu kan banyak yang city tour lokal di Mekah misalkan. Keluar dari bis, itu gua Thur, itu gua Hiro, masuk lagi. Ya, cuma ditunjukkan dari kejauhan. Ya. Kenapa? Karena 450 meter kurang lebih ke atas. Ya. Itu banyak para pembimbing tidak mau ke sana karena capek, berat gitu ya. Nah, ini kita kasih tahu banyak jamaah yang aduh jauh, susah. Persoalannya itu tadi ujiannya di minum ya. Pas naik sebentar, aduh katanya haus.
Wah, duduk dulu Pak, duduk dulu. Aduh, nikmat. Komo tiis semuanya. Habis itu mau jalan lagi males karena sudah banyak minum. Nah, harusnya kumur-kumur saya. Ya. Itu 450 meter saya nggak sampai 1 jam karena tadi nggak mau minum, ya. Cuma kumur-kumur saja. Ilmu, nggak percaya, ayo umroh ke sana. Nah, ya, taib. Nah, ini hikmahnya. Kita lanjutkan. Kemudian fasaribu minhu illa qalila minhum. Mayoritas di antara pasukannya Talut itu dari 4.000 yang tidak minum itu cuma 313 orang. Atau dalam riwayat yang lain 212 orang, ya. Jadi lebih sedikit lah yang taatnya. Ketika itu, ketika mereka sudah minum berarti bermaksiat, ya, mendustakan statement atau keputusan dari pemimpinnya, rajanya. Dan ini maksiat. Ya, suruh jangan minum malah minum banyak. Ya, ini maksiat. Efek dari maksiat ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mayoritas tidak taat, ya, bermaksiat tadi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yauma bijalut wa junudi. Tiba-tiba Pak, habis minum kemudian kata Talut, ayo kita berangkat menuju pasukan Jalut yang kafir itu. Nah, yang bermaksiat tadi suruh jangan minum malah mayoritas mereka minum. Tiba-tiba efek dari maksiat itu dilemahkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena minumnya, tapi maksiatnya terhadap pemimpinnya. Jangan minum malah minum, ya. Nah, kemudian apa? Lemah badannya dan mengatakan la taqata lanal yauma bijalut wa junudi. Ini kalau dibahasakan afwan, udah kalau diajak ngaji sudah afwan tuh pasti ada masalahnya. Tadi mau ngaji udah bilang afwan, Pak Dimas afwan. Nah, kalau sudah afwan ada sesuatu, ya. Afwan, Talut, aduh hampura, ya. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasukan Jalut, ya. Itu efek dari maksiat, Allah lemahkan badannya, ya. Allah lemahkan badannya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Taib, ya. Itu saja sementara yang dapat kita pelajari dan kita cukupkan tuntas, ya, surat Asy-Syams. Kalau sekolah sudah tuntas berarti pertemuan yang akan datang ujian. Ya. Ya, insya Allah nanti yang akan datang masuk pada surat apa? Surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Baik. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.